sebuah keinginan untuk bagaimana caranya sampah ini bisa terurai permasalahannya. Dari situ ya, ini seperti yang pertanyaan terakhir, kita memiliki strategi untuk membuat sampah ini dua kelompok ya, sampah non organik, ada aneka plastik, ada aneka kertas, ada aneka kaca. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kebetulan saya lagi bersama Ketua Yayasan Lingkungan Hidup Adiguna, kira-kira begitu ya. Disingkat menjadi YALIDI. Tentu pada kesempatan hal ini sangat luar biasa ketika saya sedikit memahami tentang YALIDI ini. Sangat kejiwaan, rasa kemanusiaannya luar biasa, menjadi relawan, salah satunya ya tentang sampah. Nah, mungkin lebih lanjutnya kita sapa beliau. Ada Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya lagi sama beliau untuk sekilas tentang apa sih sebenarnya YALIDI itu, Yayasan Lingkungan Hidup Adiguna itu sendiri. Artinya titik fokusnya kemana berbicara YALIDI ini, apa yang ditangani sama YALIDI, sudah sejauh mana YALIDI ini sudah menangani tentang apa yang menjadi titik target dan fokusnya itu sendiri. Nah, mungkin lebih lanjutnya nanti kita dibahas oleh Mas Rudi ya. Mungkin sebelum kita lebih menjauh, apa sih sebenarnya YALIDI itu? Mungkin ini kan bicara ini sudah di publik ini. Mungkin lebih dikenalkan kepada para masyarakat sekitar, khususnya di Jember. Mungkin nanti dijadikan inspirator untuk daerah dan lainnya begitu. Mungkin apa itu YALIDI? Jadi Mas Irwan, kebetulan Mas Irwan juga salah satu anggota ya komunitas. Jadi YALIDI itu terbentuk karena dari beberapa kalangan yang merasa prihatin dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Jadi masalah yang sampai detik ini, baik secara nasional, internasional bahkan ya, itu adalah problem wasting, persampahan. Jadi itu sudah masalah, bukan masalah di Indonesia, di semua negara. Jadi sampah itu sampai detik ini belum bisa terpecahkan. Solusinya jadi belum bisa terpecahkan. Jadi terdorong dari sebuah keinginan untuk bagaimana caranya sampah ini bisa terurai permasalahannya. Maka dari beberapa komunitas kemarin itu membentuk sebuah satu titik yang kita bentuk kemarin pas 10 November 2020 yang kita deklarasikan, yaitu YALIDI, Yayasan Lingkungan Hidup Adiguna. Adiguna itu berarti sesuatu yang memiliki nilai guna yang besar gitu. Jadi istilah adidaya, ada adikuasa itu kan. Ini saya yang menghadap ke sini. Iya, menghadap ke sana. Oh gitu. Iya, biar lebih asik lah. Oh ya. Jadi itu Mas Irwan. Nah, ada beberapa komunitas, kalau tidak salah ada 11 komunitas kemarin yang kita melebur menjadi satu bentuk yang kita bikin legalitas bersama dan kita formalkan dalam bentuk sebuah foundation atau yayasan. Makanya dari anggota yang kita libatkan itu berbagai lintas komunitas kemarin. Ada dari notaris, ada dari pengacara, ada dari petani. Karena problem dari sampah ini sendiri tidak bisa kita selesaikan secara individu. Jadi harus secara komunal atau berjamaah, harus bersama-sama. Nah, yang terutama itu poinnya yang mendasari bahwa YALIDI ini sendiri memang bukan satu-satunya di Jember.
Dan ini kita bukan hanya untuk di Jember, tapi dari Jember awalnya, tapi untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Luar biasa. Jadi Yalidi ini dari Jember untuk Dunia. Indonesia, bahkan dunia. Nah ini Itu mungkin mungkin. tetap ini masih sekilas tentang Yalidi. Kalau Yalidi itu sendiri semenjak kapan itu mulai bergerak ya istilah itu? Kalau pergerakannya secara masif sebenarnya sudah 2018. 18. Iya. Ya. Cuma secara terstruktur dengan legalitas ya kelembagaan per 10 November kita deklarasikan kemarin 2020. Itu Ini ya ya. Yalidi untuk dibangun lah, Iya. gerakan yang sudah dilakukan mulai tahun 2018. 2018. Nah, artinya juga bersinggungan dengan masalah ini apa Yalidi. Sebenarnya Yalidi ini apa saja yang dilakukan oleh Yalidi? Jadi Yalidi ada 3 divisi ya. Divisi SDM, terus divisi SDA, yang terakhir divisi sosial kemasyarakatan. Nah, SDM kemarin kita juga mengadakan edukasi, mengadakan diklat, mulai dari ekoenzim, pembuatan ekoenzim, kita diklat tentang budidaya maggot, bahkan kita bentuk komunitas-komunitas sesuai dengan komoditas yang kita fokuskan tadi itu. Jadi ada komunitas tentang ekoenzim, ada komunitas tentang maggot yang kita bikin kemarin namanya komunitas Maggoter Jember. Itu di bawahnya Yalidi. Di bawah divisi Yalidi. Yalidi. Ya. Ada komunitas pencinta pemerhati sungai. Ada komunitas pemerhati jalan yang kemarin di jalan-jalan yang membuat lingkaran-lingkaran putih itu yang lubang-lubang itu dari teman-teman kita juga yang itu tim relawan kita yang pemerhati sungai yang kadang-kadang kita secara bergantian mengadakan bersih sungai, clean up, river clean up yang kemarin sempat diadakan di beberapa titik sungai yang koordinatornya ada dari Pak Isi itu yang di Jumberto itu. Nah ini kita memang independen, jadi kategorinya kan NGO ya, non government organization. Jadi kalau apapun yang terjadi, tidak ada support dari pihak pemerintah pun kita tetap masih berjalan. Tetap jalan. Nah ini mungkin kalau bicara tentang ini ya, apa namanya, kan pasti bisa kita juga membutuhkan yang namanya donasi, begitu betul. Kan? Ya. Nah, bagaimana itu? Dari mana pemasukan yang didapatkan Yalidi itu sendiri? Nah, betul. Jadi Yalidi memang non profit ya, atau nirlaba. Sementara kita kan membutuhkan biaya untuk beberapa kegiatan yang terutama yang dibidangi divisi sosial kemasyarakatan. Itu kan sering bakti sosial di TPA, bencana banjir yang tahun kemarin itu. Mudah-mudahan ini enggak reuni lagi banjirnya ya. Ya kita membuka open donasi dari anggota yayasan yang sekiranya memiliki empati, peduli, menyisihkan rezekinya. Dan alhamdulillah yang kita miliki di tim atau di anggota ini donaturnya bukan semakin berkurang, selalu bertambah. Semakin bertambah. Sempat Ramadan kemarin kita bikin agenda apa itu, sahur bareng itu. 1 bulan penuh juga. Kita juga prediksi tiap hari 100 porsi awalnya, ternyata melebihi dari itu, bahkan sempat hampir 600 porsi itu. Yang Jumat berbagi itu juga beda. Berbagi diinisiasi salah satu anggota dari Yalidi juga, Bulis itu tiap Jumat istiqomah itu. Setiap Jumat dari saat 2020 ya. 2020. Cuma kemarin karena PPKM sempat kita vakumkan dulu. Nah, mungkin ini juga lebih kepada strategi yang dilakukan. Kita bicara lingkup Jember dulu. Lingkup Jember yang itu nanti
menjadi patokan oleh daerah-daerah lain, tentunya harapannya kan pasti begitu kan. Iya. Nah, artinya kan Yalidi ini strateginya seperti apa yang sudah dilakukan? Maksudnya dalam bentuk ke desa gitu. Gimana strategi yang dilakukan? Ini kan Jadi, pasti sampah banyak itu di sana. iya. Tadi itu yang masalah donasi juga saya mau nambahkan, sempat belum saya sampaikan. Di teman-teman komunitas di yayasan ini bikin sebuah bentuk badan usaha yang kita kumpulkan kemarin berupa perseroan terbatas PT, namanya Sarana Utama Wiltres. Sarana Utama. Nah, dari situ ya, ini seperti yang pertanyaan terakhir, kita memiliki strategi untuk membuat sampah ini biar bisa benar-benar berkurang yang dibuang ke atau dikirim ke TPA itu dengan apa? Pemilahan harus mulai dari skala rumah tangga. Skala rumah tangga itu adalah skala yang paling vital. Artinya kalau dari rumah tangga tidak bisa kita mulai, percuma, nanti hanya kumpulin, angkut, buang, kumpulin, angkut, buang. Itu bukan menyelesaikan masalah, dan itu yang sudah terjadi. Yang harusnya kita edukasi dan kita sosialisasikan, sampah ada dua kelompok ya, sampah non organik, ada berupa plastik, ada aneka kertas, ada aneka kaca, ada logam. Itu ternyata masih punya nilai ekonomi, ada nilai sirkular ekonomi, yang akhirnya akan kita koordinasi. Kalau di kota, satu RW satu bank sampah, atau satu di perumahan ada satu bank sampah. Di itu sudah dilakukan berarti? Sudah kita bentuk, ada 37 bank sampah yang sudah mendaftar ke kita. Di tingkat desa, dengan kerjasama dengan BUMDes, itu kita juga bikin proposal satu desa satu bank sampah. Nah, kita mulai dari Jember. Memang total ada 240 lebih ya desa. Ya. Desa. Itu sudah menyebar. Masih proses edukasi kita, mungkin masih ya belum sampai 50% memang sampai hari ini. 50%. Tapi sudah berjalan. Luar biasa. Nah, saat ini memang bank sampah itu kita koordinir, kita tampung di bank sampah, kita anggap induknya adalah di PT Sarana Utama Wiltres tadi. Dari situ, di mana pusatnya itu? Induknya? Kebetulan kita tempatkan langsung di TPA. Kita gudangnya ada di TPA. Gitu. TPA Pakusari di Jember. Nah, di situ yang akan kita kirim langsung ke pabrik-pabrik sesuai dengan komoditi tadi. Jadi kayak plastik, PET, PP, sesuai ini kemana kita ada. Itu ke sana arahnya? Arahnya ke sana. Kertasnya, kardus juga ke pabrik langsung. Yang kedua, sampah yang organik ini kan menjadi problem juga. Jadi ada non organik yang nilai ekonominya sudah diketahui semua. Ada pelaku-pelaku mulai dari pemulung, ada petugas sampah juga sudah mengumpulkan, pengepul juga sudah ada yang sampai detik ini. Tapi yang organik ini yang sampai sekarang ini yang masih belum tertangani maksimal. Salah satunya apa yang organik gitu? Seperti sisa-sisa rumah tangga, yang seperti sisa nasi, gitu. Sisa sayuran, kotoran ayam, itu kan termasuk organik yang bisa terurai. Nah, ini kita punya aktivitas di komunitas Magoter Jember, KMI itu. Ya, itu kebetulan hero, selain pahlawan pengurai sampahnya. Terus juga untuk saat ini memang kita lagi juga adakan event-event yang memang itu bersifat gebyar ya, kayak kita bergabung ke acara WCDI, World Clean Up di Indonesia. Berarti ini secara tidak langsung Yalidi ini tetap di luar pemerintah berarti? Di luar. Nah, kalau di dalam pemerintah juga ada sebenarnya. Yang ini memang fokus sama seperti dengan Yalidi? Ada. Jadi di pemerintah sendiri itu kan
mulai tingkat pusat kan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanannya. Di tingkat kabupatennya ya Dinas Lingkungan Hidup yang DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Juga membentuk upaya-upaya seperti yang ini ya. Cuma kita tetap berjalan, ada support ataupun tidak ada support kita juga ini. Dan bagaimana kita tetap responnya dari Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya kalau responnya bagus, karena apapun yang kita lakukan ini kan positif. Jadi tidak ada unsur politis ya. Betul. Dan kita murni dari hati nurani kita, memang rasa kemanusiaan. Benar-benar untuk bagaimana dari Jember ini juga bebas sampah. Dan kita slogankan bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Betul. Jadi jangan sampai urusan sampah ini benar-benar ya kita menjadi negara nomor 3 ini sekarang yang di dunia menghasil sampah. Ini jangan sampai predikat ini kalau bisa jangan sampai bertahan. Iya luar biasa ini yang itu ya. Nah mungkin yang terakhir saya mencoba melihat karena fokusnya adalah sampah, khususnya di lingkungan Jember ini banyak sebenarnya sampah yang dibuang sembarangan. Salah satu contoh kita itu di timurnya Roksi Pas itu banyak sampah malah. Nah seperti juga yang di share di grup kemarin itu di Panti. Nah ini gimana kalau Yalidi itu sendiri, apakah sudah ada orang-orangnya di setiap kecamatan atau desa itu? Nah ini yang kadang perlu dipahamkan. Yalidi ini bukan tugas kita tukang pungut sampah. Betul. Jadi bukan tugas kita tukang pungut sampah, tapi relawan. Tapi kita selalu harus bersosialisasi, menanamkan pemahaman, edukasi bahwa sampah ini jangan sampai dibuang sembarangan. Betul. Jangan sampai sampah ini masuk sungai. Kita buat slogan, kita buat poster, kita edukasi. Kita tiada hari tanpa edukasi. Betul. Terus bukan berarti kita yang harus jadi petugas sampahnya, bukan seperti itu. Ya memang bisa dipahami itu. Akhirnya ketika ada event-event kita melakukan seperti itu, yang tanggal 18 ini September ini kita lakukan di 16 titik di Jember ya. Di Jember. Ada beberapa sungai yang akan kita bersihkan dari sampah. Nah kebetulan kemarin ada titik yang dibersihkan sama banjir dulu aja. Belum sempat diambil sama sudah habis. Itu bagian dari sampah ternyata. Iya. Bagian dari sampah. Nah, mungkin ini yang terakhir, dan yang terakhir mungkin ada statement yang mau disampaikan perihal tentang sampah. Statement terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan di Mas Yudi. Jadi kembali lagi, problem dunia ya itu ada dua. Status stunting, gizi buruk. Apa itu? Stunting, gizi buruk. Itu bisa diurai mungkin dengan ketahanan pangan yang bagus. Problem yang nomor 2 itu wasting, sampah. Bayangkan tiap hari sampah yang masuk ke TPA contoh Pakusari aja, hari-hari biasa 170 ton, hari Senin 190 ton. Itu hanya dikumpulin, angkut, buang. Kalau itu terus terjadi dengan 6,8 hektar tempat TPA yang sudah ada, otomatis akan menjadi tumpukan sampah, menjadi gunung. Itu akan berisiko seperti kejadian 21 Februari tahun 2005 yang akhirnya kita peringati sebagai HPSN itu, Hari Peduli Sampah Nasional. Ada berapa? Lebih dari 100 orang meninggal karena kena longsor. Tragedi itu sangat memalukan dan ada di Indonesia. Jadi poin yang saya mau sampaikan bahwa seperti slogan yang kita sampaikan, kita selalu sampaikan salam lestari, kita selalu sampaikan sampahmu adalah tanggung jawabmu. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Luar biasa. Jadi itu slogan terakhir itu ya. Sampahmu tanggung jawabmu. Terima kasih kepada Mas Yudi, ini luar biasa ternyata
Jadi kepada seluruh masyarakat kita harus selalu sadar diri lah, membuang sampah kepada tempatnya. Ya, Kalau bahasanya Mas Budi, sampahmu tanggung jawab. tanggung jawabmu. Nah, luar biasa betul ya. Jangan diwariskan ke anak cucu kita. Iya, artinya jangan sampai turun temurun untuk dilakukan hal ini. Jadi kesadaran itu harus selalu dibangun dari sejak dini. Ya, Nah, kira-kira begitu. Nah, mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Budi sudah meluangkan sama-sama waktunya Mas Irwan. ya, untuk berbagi pengalaman yang itu luar biasa bagi saya, meskipun saya selalu di belakang untuk terus mengerti dari Mas Budi itu sendiri. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman nanti bisa komentar di bawah ini di kolom komentar Rumah Institut. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.